Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu chemistry. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat kan hari ini? Sudah sarapan? Harus sarapan, karena sarapan dengan janji-janji palsu akan buat kita tidak bahagia. Oke anak-anak sekalian, kita masuk ke pokok bahasan yang berikutnya. Masih di koligatif larutan, di bagian penurunan titik beku. Kemarin kita sudah membahas tentang kenaikan titik didih. Sekarang penurunan titik beku. Di mana ada kenaikan, di situ pasti ada penurunan. Eits, tapi jangan sampai prestasimu yang turun ya. Bapak bisa marah. Baik, mari kita simak materi tentang penurunan titik beku. Apa sih penurunan titik beku itu? Kita bahas dulu tentang titik bekunya. Titik beku atau yang disingkat dengan TF, yaitu titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Tekanan luar tidak terlalu berpengaruh pada titik beku. Pada tekanan 760 mm Hg, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Wah, dingin. Yang kedua yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Nah, hati-hati Bapak ingatkan, jangan terbalik dengan kenaikan titik didih. Kalau kenaikan titik didih menggunakan lambang delta TB, kalau titik beku menggunakan delta TF. Hati-hati. Apa itu penurunan titik beku? Penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku antara pelarut murni dan larutan karena adanya partikel zat terlarut yang disebut penurunan titik beku. Jadi perbedaan titik beku antara pelarut murni dan larutan. Ada perbedaan, berarti ada selisih di situ ya. Apa pengaruhnya? Dipengaruhi oleh partikel zat terlarut. Partikel zat terlarut ini selalu mempengaruhi keadaannya. Kita lihat prosesnya. Proses pembekuan suatu zat cair, ya. Proses pembekuan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan, sehingga jarak antara partikel sedemikian dekat satu sama lain, dan akhirnya bekerjalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Nah, pada kasus ini di mana pelarut murni akan terjadi pembekuan, ketika suhu semakin rendah, maka partikel dengan partikel yang lain akan makin mendekat. Apa yang terjadi kalau sudah semakin dekat? Namanya sudah ada PDKT, pendekatan, ada gaya tarik-menarik. Entah siapa yang mulai duluan. Tetapi gaya tarik-menarik ini akan batal jika sang penghalang datang. Siapa dia? Sang penghalangnya adalah zat terlarut. Ya, kehadiran zat terlarut ini akan menghalangi gaya tarik-menarik antar molekul-molekul yang tadinya akan bersatu dan membeku. Akhirnya, agar bisa lebih bersatu lagi dan bisa makin dekat, dibutuhkan suhu yang lebih rendah lagi, sehingga titik beku semakin tinggi. Memang nih partikel zat terlarut ya, nggak bisa lihat orang bahagia. Kayak sinetron. Lanjut. Persamaan penurunan titik beku sama halnya dengan kenaikan titik didih. Ada persamaannya, titik beku pun juga punya persamaan. Mari kita lihat. Persamaannya mirip, hanya beda pada lambang dan juga keterangannya. Ini dia. Kalau titik didih dia adalah delta TB, maka titik beku dia adalah TF. KF kali M. Atau delta TF sama dengan KF kali N kali 1000 dibagi dengan zat massa zat pelarut. Ini dia keterangannya, hampir sama juga, hanya beda di kalimatnya. Simpel kan rumusnya? Bapak yakin pasti bisa diikuti. Contoh soal, kita langsung saja, jangan terlalu lama bermain kata-kata. Baik, tentukan titik beku larutan glukosa 18 gram dalam 10 gram air. Delta KF-nya sudah diketahui. Jawab. Ini dia jawabannya. Jadi simak. Tapi ingat, harus menggunakan cara perhitungan atau langkah-langkah perhitungan seperti sudah diajarkan sebelumnya. Bapak membuat seperti ini hanya untuk mempersingkat saja, biar terlalu buru-buru. Lanjut. Yang kedua adalah sifat elektrolit. Nah, sifat elektrolit ini berpengaruh. Artinya sama seperti titik didih dan titik beku, ada jenis larutan yang mempengaruhi. Jadi, kalau dia bersifat elektrolit, maka lebih susah untuk membeku sehingga membutuhkan suhu yang lebih rendah. Artinya, titik bekunya harus lebih tinggi untuk bisa membekukan larutan elektrolit.
Jumlah partikel ini berkaitan dengan zat terlarut. Semakin banyak jumlah partikel zat terlarut, semakin rendah suhu yang dibutuhkan dan semakin tinggi titik gigi. Semakin tinggi titik bekunya. Salah. Masih belum move on sama mantan yang kemarin tuh. Molalitas sama dengan konsentrasi. Semakin besar molalitas, semakin tinggi titik bekunya, semakin rendah suhunya. Kemurnian zat, ini berlaku pada pelarut murni. Jadi tidak ada campuran. Kalau dia murni zatnya, maka dia akan stabil pada keadaan standarnya 0 derajat Celcius. Namun sudah terpengaruhi oleh zat terlarut, suhunya akan turun, titik bekunya akan meningkat atau tinggi. Penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Ini dia. Ada es krim. Ya, es krim merupakan salah satu produk dari konsep penurunan tekanan titik beku. Dengan menggunakan es batu dan pencampuran sedikit garam membantu proses pembentukan es krim. Nikmat kan? Tapi harus tahu bagaimana cara membuatnya. Nanti akan kita pelajari dan kita buat proyeknya. Setuju? Harus setuju. Air radiator atau air pendingin pada mesin kendaraan. Ya, air radiator ini berkaitan dengan kenaikan titik gigi sebenarnya, tetapi air radiator ini sekarang fungsinya adalah mendinginkan mesin. Jadi menurunkan suhu mesin. Dia berperan penting. Bahaya kalau mesin kendaraan kita terlalu panas dan tidak ada mendinginkan. Seperti aku yang kepanasan tidak ada mendinginkan aku. Lebay. Kembali ke masalah. Air radiator ini menggunakan konsep penurunan tekanan titik beku. Ya, jadi harus ditahu kenapa konsep ini dipakai, mempermudah pekerjaan kita sehari-hari karena kendaraan kita mesinnya akan awet dan bisa bertahan lama. Yang berikutnya ada es batu. Di awal cerita tadi, Bapak sudah bahas bahwa es batu ini punya banyak manfaat ya. Selain bisa membantu membuat es krim, selain itu juga dipakai untuk proses pengawetan ikan oleh para nelayan. Es batu keren ya. Yang berikutnya adalah mencairkan salju. Proses ini terjadi di luar negeri sebenarnya. Kita susah melihatnya. Paling kita hanya bisa melihatnya lewat video ataupun tayangan televisi. Tapi tak apalah. Ini sekadar informasi bahwa di luar negeri ketika terjadi salju, maka jalan-jalan tertutup dengan salju, rumah dan halaman rumah tertutup dengan salju. Jadi untuk mempermudah atau menyingkirkan salju-salju ini digunakan cairan yang untuk mencairkan salju. Anti beku pada hewan. Ini paling luar biasa karena ini adalah mahakarya Tuhan yang Maha Kuasa. Hewan diberikan sesuatu hal yang unik oleh Tuhan, yaitu anti beku pada hewan sehingga mereka bisa bertahan pada cuaca yang sangat ekstrim sekalipun. Contoh, kita pernah tahu tentang beruang kutub. Dia bisa bertahan hidup di sana. Bagaimana dengan kamu? Bertahan hidup di hati aku aja tidak bisa, apalagi di tempat yang dingin-dingin. Lemon terus. Baik, itu dia. Jadi anak-anak sekalian, Bapak harap penurunan titik beku ini bisa memberikan pengalaman baru yang bisa menginspirasi anak-anak sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.